Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya Fajrin, dan bersama asisten saya Muhammad Helmi Udayana, kita udah nyiapin paparan yang super menarik soal hukum pidana. Kita bakal ngebedah dua konsep yang jujur aja kadang bikin pusing mahasiswa hukum, tapi aslinya seru banget buat diulik, yaitu ajaran percobaan atau istilah Belandanya pogging dan ajaran penyertaan alias deelneming. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, buat menasin otak, coba bayangin skenario ini ya. Si A udah nodongin pistol ke si B, niatnya udah bulet nih mau nembak. Tiba-tiba si C loncat dan nangkap tangan si A sebelum pelatuknya ditarik. Nggak ada peluru yang meletus, dan nggak ada yang lecet sedikit pun. Nah pertanyaannya, haruskah si A ini tetap dihukum? Padahal kan kejahatannya nggak selesai dan nggak ada korban. Disinilah doktrin hukum pidana yang bakal kita bahas ini masuk. Buat ngejawab kenapa sih hukum tetap ngejar perbuatan yang gagal total. Di paparan kali ini, perjalanan kita bakal lumayan padat. Kita akan mulai dari pengantar hukum pidana dasar, lanjut ngebahas syarat percobaan, komparasi KUHP lama dengan KUHP Nasional 2023, terus kita bedah apa itu penyertaan, peran-peran orang di dalamnya, dan ditutup dengan kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama ya, pengantar hukum pidana dasar. Jadi gini, secara fundamental, pugging itu simpelnya adalah upaya ngelakuin kejahatan tapi nggak tuntas. Sementara deelneming itu penyertaan, alias kejahatan yang dilakuin keroyokan sama dua orang atau lebih. Kenapa dua konsep ini penting banget? Soalnya di hukum pidana ini disebut sebagai straffausbedingungsgrund. Agak belibet ya namanya, tapi intinya ini tuh dasar buat memperluas jangkauan siapa dan perbuatan apa yang bisa dipidana. Hukum nggak cuma ngincer single player yang sukses namatin kejahatannya, yang hampir sukses atau yang ikutan bantuin, semuanya bakal kena jaring pertanggungjawaban. Nah, sekarang kita bahas lebih detail di bagian kedua, syarat percobaan tindak pidana. Menarik nih, kalau kita merujuk ke pasal 53 ayat 1 KUHP, syarat buat ngebuktiin sebuah percobaan atau pogging itu ada 3 dan sifatnya mutlak. Pertama, harus ada niat. Tapi kan niat jelek di dalam hati doang nggak mungkin dihukum dong, makanya butuh syarat kedua. Harus ada permulaan pelaksanaan. Niat tadi harus udah berwujud jadi tindakan awal yang bahaya. Dan yang ketiga, ini sering banget jadi penentu. Pelaksanaannya itu tidak selesai, bukan karena kemauannya sendiri. Misalnya nih, pistolnya macet, atau keburu diringkus polisi. Beda cerita kalau dia tiba-tiba sadar terus batalin niatnya sendiri. Nah, kalau dia mundur sukarela, dia nggak bisa dipidana. Ketiga hal ini harus nyambung semua ya. Lalu muncul perdebatan seru di kalangan akademisi. Kenapa kita ngehukum percobaan, padahal akibatnya nggak ada? Ada dua kubu nih. Teori subjektif, yang dibawa sama Van Hemel, bilang, yang kita hukum itu niat jahat dan watak bahaya dari pelakunya. Di sisi lain, teori objektif dari Zevenbergen dan kawan-kawan bilang, bukan, yang dihukum itu bahayanya tindakan tersebut ke masyarakat. Prakteknya gimana? Pembentuk undang-undang kita tuh ngambil jalan tengah. Hakim bakal ngecek proporsi antara seberapa jahat niatnya dan seberapa bahaya wujud nyatanya. Kita geser ke bagian ketiga, yaitu komparasi percobaan di KUHP lama versus KUHP nasional yang baru. Ini game changer banget teman-teman. Di KUHP lama pasal 53, apa yang disebut sebagai permulaan pelaksanaan, itu sama sekali nggak ada definisinya. Bikin aparat penegak hukum pusing dan tafsirnya kemana-mana. Tapi untungnya di KUHP nasional kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 17, batasannya udah diatur super jelas. Tindakan itu dihitung permulaan kalau udah diniatin dan berpotensi langsung nimbulin tindak pidana. Kepastian ini juga bakal makin kuat karena disinkronkan sama KUHP 2025 dan masa transisi penyesuaian pidana di 2026. Hukum kita benar-benar lagi upgrade jadi jauh lebih modern dan terukur. Oke, lanjut ke bagian keempat. Kita mulai bedah yang namanya penyertaan atau deelneming. Di dunia nyata, kejahatan itu jarang dikerjain sendirian. Deelneming ini berlaku waktu ada dua orang atau lebih yang secara sadar kerjasama buat nyelesain satu delik pidana. Kenapa doktrin ini krusial? Ya karena kita nggak bisa pukul rata ngasih hukuman yang sama persis buat semua orang di komplotan itu. Pasti porsinya beda-beda kan? Makanya kita butuh aturan spesifik buat ngebagi tanggung jawab hukumnya seadil mungkin. Nah, hukum pidana kita ngebagi peserta kejahatan ini jadi dua kubu besar. Kubu pertama adalah para pembuat atau dader di pasal 55 KUHP. Mereka ini tuh ibarat otak dan aktor utamanya. Makanya mereka kena pertanggungjawaban pidana 100%. Kubu kedua itu pembantu atau medeplictige di pasal 56. Karena mereka cuma ngasih fasilitas atau bantuin jalannya aksi, ancaman hukuman maksimal mereka biasanya dipotong sepertiga dari pidana pokoknya. Bagian kelima nih, kita perjelas lagi peran dalam penyertaan pidana.
Hierarki peran ini tuh kunci buat paham penyertaan secara utuh. Pertama ada player, ini eksekutor yang ngelakuin sendiri. Kedua, duon player, dia ini nyuruh orang tapi perantaranya ini cuma alat yang nggak punya niat jahat. Jadi si alat ini bebas hukum. Ketiga, made the player alias temen duet yang punya niat dan bertindak bareng-bareng. Keempat, witlocker atau penganjur, si otak intelektual yang jago ngebujuk orang berbuat jahat. Dan terakhir, made the pelikti, si pembantu tadi yang sekedar support alat atau info. Tapi ingat ya, khusus buat witlocker atau penganjur, syaratnya itu super ketat di mata hukum. Nggak bisa asal tuduh orang menghasut. Pasal 55 ngelis cara-cara mutlak yang harus dipakai buat ngebujuk, yaitu pakai iming-iming barang atau janji, nyala-gunain kekuasaan, pakai ancaman kekerasan, nyesatin orang, atau ngasih kesempatan dan sarana. Kalau dia ngebujuk nggak pakai salah satu dari cara ini, secara hukum dia nggak lolos kualifikasi sebagai witlocker. Nggak kerasa, kita sampai di bagian ke-6. Kesimpulan dan daftar pustaka. Dari kajian kita ini, kelihatan banget kalau doktrin pogging dan deal naming itu instrumen yang sangat canggih. Sistem hukum nggak ngebiarin niat jahat yang udah mulai dieksekusi lolos gitu aja, dan sekaligus mastiin tiap pelaku dapat porsi hukuman yang benar-benar sesuai sama kontribusinya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, di layar ini ada rujukan yang saya dan Helmi pakai buat menyusun materi, termasuk buku hukum pidana dari Dr. H. Imron Rosyadi. Sebelum saya pamit, saya punya satu pertanyaan reflektif buat teman-teman semua. Di antara teori subjektif yang ngotot menghukum niat jahat si pelaku versus teori objektif yang lebih milih ngehukum bahaya nyata dari perbuatannya, menurut kalian mana sih yang lebih fair buat mendominasi sistem hukum di Indonesia? Ayo kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih banyak udah ngikutin paparan materi ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat belajar hukum dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.